Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rais Syuriah PCI NU Korea Selatan Al-Ustadz Haji Huda Ulinuha Al-Amin, yang terhormat Ketua Tanfidiyah PCI NU Korea Selatan Al-Ustadz Ali Abdurrahim, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang nantinya mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa Ramadan dengan ibadah utamanya puasa dan ibadah sunnah-sunnahnya segera kita akhiri dengan perasaan sedih dan gembira. Sedih karena kita belum maksimal mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan ibadah sebagai upaya peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain ada rasa gembira karena Allah berjanji akan mengampuni segala dosa-dosa hambanya, segala kesalahan-kesalahan hambanya, kalau toh memang betul-betul melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita berharap dengan berakhirnya Ramadan paling tidak mampu membuat jiwa kita, hati kita bersih dari segala dosa. Hal ini sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan dan mengharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sudah sepantasnya di akhir-akhir Ramadan ini kita menilai sudah sampai di mana keberhasilan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu ada 3 ukuran sebagai patokan untuk menilai ibadah di dalam Ramadan ini kita berhasil. Yang pertama adalah memiliki ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diawasi, merasa dipantau, dan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan hikmah yang terbesar dari ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, agar kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun ada peluang, meskipun ada kesempatan. Contoh umpamanya ketika kita melakukan ibadah puasa di siang hari, lapar, haus, tenggorokan pun kering, sebenarnya kita bisa kita masuk ke rumah, masuk ke kamar, kemudian kita kunci rapat-rapat, kita makan, minum sekenyang-kenyangnya, setelah itu kita keluar dengan berlagak kayak orang puasa. Bisa kita lakukan. Tapi mengapa hal itu tidak kita lakukan? Karena kita merasa diawasi
dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, suatu ketika beliau keliling di sebuah kampung, di mana beliau didampingi oleh Aslam. Ketika keliling kampung hingga sampai larut malam, tiba-tiba Khalifah Umar sudah mulai capek, kaki dan badannya pun lemah, kemudian matanya pun ngantuk. Istirahatlah sebentar Khalifah Umar di sebuah rumah, kemudian bersandarlah Khalifah Umar di rumah tersebut. Namun lagi asik-asiknya bersandar badannya di rumah, tiba-tiba terdengar suara di dalam percakapan seorang ibu dengan anak. Nak, ada apa bu? Perasan susu murni kita hari ini sudah sedikit. Agar kita dapat untung yang banyak, atau paling tidak seperti hari kemarin, sebaiknya kita campur dengan air. Gimana kira-kira nak? Apa jawab anaknya? Jangan bu, itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Lagi pula Khalifah Umar bin Khattab melarang orang penjual susu murni dicampur dengan air. Kemudian ternyata Umar bin Khattab pun paham bahwa suara di dalamnya adalah seorang ibu-ibu dengan anak. Kemudian diteruskanlah pendengarannya, ya, bagaimana percakapan seorang ibu dan anak tersebut. Nak, kan banyak orang sudah melanggar aturan. Banyak di mana-mana teman-teman kita melanggar peraturan. Saya kira nggak ada salahnya kalau kita campuri air agar keuntungan kita sama seperti yang kemarin. Sebab kalau tidak begitu, bisa jadi penghasilan kita tidak cukup untuk kita makan hari ini, apalagi untuk esok hari. Apa kata anak-anak? Wahai ibu, bahwasanya apakah engkau tidak takut dengan Khalifah Umar bin Khattab? Apa jawabnya ibu? Khalifah Umar bin Khattab tidak akan pernah tahu nak. Mungkin saat sekarang Khalifah Umar bin Khattab lagi tidur nyenyak di tempat tidurnya, lagi nyenyak tidur di istana. Mana tahu beliau itu tentang kesusahan kita, tentang kesulitan kita. Bu, Khalifah Umar bin Khattab mungkin tidak tahu penderitaan kita, tapi Tuhannya Khalifah Umar bin Khattab pasti akan lebih tahu. Oleh karena itu, dengan tegas anaknya, Bu, saya tidak mau apabila melakukan perintah-perintah Allah di tempat-tempat yang ramai. Tapi ketika di tempat-tempat yang sepi, kita justru melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sangat jelas dan gamblang bagaimana ada ikatan yang kuat antara seorang anak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi, merasa dipantau, dan merasa diperhatikan. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ukuran keberhasilan ibadah Ramadan adalah selalu menjaga kebersihan hati dari segala dosa dan sifat-sifat tercela. Sekaligus berusaha bagaimana mengendalikan diri agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan hati kita? Pertama adalah perbanyak beramal soleh, perbanyak melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan mampu menghapus dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Innal hasanati yudhibunas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus dosa dan keburukan dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar dijauhkan dari godaan setan, sekaligus akan mampu menciptakan hati kita menjadi hati yang tenang dan damai. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut asma-asma Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai, hati kita pun akan menjadi tenteram. Dan yang ketiga, salah satu di antaranya, bagaimana menjaga kebersihan hati kita. Doakan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini sih memang susah, tapi inilah salah satu di antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan yang cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun banyak dilupakan oleh manusia. Mendoakan orang yang membenci kita, mendoakan kepada orang yang selalu memusuhi kita. Dulu ada seorang ulama pernah dilecehkan, pernah dicaci maki, pernah dibenci oleh seseorang. Dan kemudian seorang ulama tersebut malamnya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sisi lain ulama tersebut ada ujian tersendiri, ada cobaan dalam keluarganya. Ulama tersebut meminta kepada Allah, "Ya Allah, orang yang membenci saya, orang yang mencela saya, orang yang menjelek-jelekan saya, mudah-mudahan kau berikan rezeki yang berkah. Kau limpahkan rezeki yang melimpah ruah. Bahkan kau kabulkan segala hajat-hajatnya, bahkan dia termasuk golongan ahli surga nirwana Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Apa yang terjadi? Malaikat esoknya memberikan informasi, "Wahai ulama, doamu, hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Inilah hadirin, di samping doa-doa kita diijabah oleh Allah ketika mendoakan kepada orang yang memusuhi kita, ternyata juga bisa menghilangkan rasa dendam di antara hati kita, rasa benci dalam diri kita, rasa hasut dalam diri kita. Kenapa? Karena kita selalu mendoakan kebaikan kepada mereka. Inilah hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, ukuran keberhasilan ibadah bulan Ramadan adalah membuat kita memiliki semangat yang tinggi dalam rangka menuntut ilmu. Karena apa? Al-ilmu asasus sa'adah wal jahlu asasus syakawah. Ilmu adalah cara untuk menggapai satu kebahagiaan dan keselamatan. Tapi kebodohan adalah cara untuk menggapai suatu kehancuran dan kebobrokan. Maka ketika kita dituntut untuk semakin banyak beramal soleh, di situ tentu saja kita juga dituntut untuk mencari ilmu yang banyak. Kenapa? Agar tahu dan paham apa yang kita lakukan dan bagaimana cara-cara kita melakukan. Namun demikian, ketika kita menuntut ilmu, hendaklah niat hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niat ingin menegakkan kebenaran-kebenaran Islam. Sebab ketika kita sudah asik-asiknya belajar ilmu, menimba ilmu, ilmu pengetahuan, ilmu agama dan lain sebagainya, kemudian malaikat maut menjemput dalam diri kita, insya Allah kematian kita adalah kematian yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man ja'al maut fahuwa yatlubul ilma liyuhya bihil Islam, kana bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang didatangi kematian pada suatu saat dia mencari ilmu, di mana mencari ilmu untuk menegakkan kebenaran Islam, maka di antara dirinya dan para nabi ada satu derajat yang mulia di surga nirwana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hadirin para pemirsa kaum muslimin yang berbahagia. Semoga ibadah Ramadan yang segera berakhir mampu memberikan makna dan nilai dalam diri kita, sehingga ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat dan semakin bagus, yang pada akhirnya kita diberikan istiqomah
Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.